sejahtera untuk kita sekalian. Shalom dan selamat hari Sabat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk menggunakan waktu mempelajari firman Allah dengan tema utama adalah kasih karunia Allah. Kita telah menikmati betapa indahnya kasih karunia Allah melalui pembahasan firman Tuhan yang disampaikan dari malam ke malam. Saya percaya bahwa setiap kita telah terberkati dengan firman itu. Untuk itu, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersedia untuk membuka lembaran firman-Mu dan mempelajarinya. Kebutuhan terbesar kami adalah Tuhan kuduskan hati dan kepikiran kami. Tuhan siapkan kehidupan kami untuk mempelajari firman-Mu. Dan Tuhan sanggupkan kami untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu menyerahkan pewartaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tema pada hari Sabat ini terambil dari buku Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Izinkan saya untuk membacakan sekali lagi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Pada hari Sabat ini kita melihat sedikit fokus kasih karunia Allah dalam konteks Titus 2 ayatnya yang ke-11. Titus 2 ayat yang ke-11 adalah bagian dari beberapa ayat yang memiliki kaitan erat yang menuliskan tentang kasih karunia Allah. Ada ayatnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 saling menopang satu dengan yang lainnya. Ayat yang 11 berbicara tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Ayat yang ke-12, kasih karunia Allah adalah penuntun di dalam kehidupan manusia. Ayat yang ke-13, kasih karunia Allah adalah pengharapan kehidupan manusia. Ayatnya yang ke-14, cara Allah dalam menyatakan kasih karunia-Nya. Dan ayat 15 adalah tugas saudara dan tugas saya untuk mengabarkan kasih karunia Allah. Pada hari Sabat ini saya ingin fokus hanya pada ayat yang ke-11. Izinkan saya membacakannya sekali lagi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat yang ke-11 ada 3 aspek penting di dalamnya. Aspek yang pertama berbicara tentang arti atau pandangan umum dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Bagian yang kedua atau aspek yang kedua berbicara tentang realitas dari kasih karunia Allah itu. Bagian yang ketiga berbicara tentang jangkauan kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Mari kita melihat apa gambaran umum dari kasih karunia Allah itu. Alkitab menuliskan begitu banyak ayat untuk menyatakan tentang kasih karunia Allah ini. Di dalam Alkitab ada 66 buku, ada 1189 pasal, ada 31.102 ayat, ada 783.137 kata. Di dalam Alkitab yang tema utama adalah Yesus Kristus. Dan Titus 2 ayatnya yang ke-11 membungkus 66
ayat Alkitab ini, 66 buku dalam Alkitab ini, membungkus 1189 pasal, membungkus 31.102 ayat di dalam Alkitab ini. Kasih karunia Allah. Tapi mari kita lihat bagaimana tulisan Roh Nubuat tentang kasih karunia Allah yang banyak. Saya hanya pilih satu untuk landasan pijak kita berpindah dari pembahasan ayat ini. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Ministry of Healing halaman 161 katakan, kasih karunia Allah adalah satu sifat Allah yang dinyatakan kepada manusia yang tidak layak menerimanya. Jadi, hamba Tuhan Nyonya White mengatakan bahwa kasih karunia Allah adalah kasih Allah yang manusia tidak layak menerima pantulan kasih itu. Kasih Allah yang manusia tidak layak mendapatkannya. Dan usaha Allah untuk menyelamatkan manusia yang manusia tidak layak untuk memperolehnya. Sesudah manusia jatuh di dalam dosa, kejatuhan manusia ke dalam dosa telah memenuhi segenap surga dengan kesedihan. Dunia yang telah dijadikan Tuhan telah rusak oleh kutuk dosa dan didiami oleh manusia yang ditetapkan harus menderita dan harus mati. Kelihatannya tidak ada jalan kelepasan bagi mereka yang telah melanggar hukum ini. Di seluruh istana surga terasa adanya duka cita atas kebinasaan yang telah diakibatkan oleh karena dosa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa membuat penduduk surga merasakan kepedihan. Dosa membuat penduduk surga memperhatikan kondisi manusia yang sementara menjalaninya. Pertanyaan di sini adalah, apakah jalan keluar terbaik di dalam mengatasi masalah dosa ini? Jalan keluar yang terbaik adalah Allah mempertaruhkan karakternya, yaitu menunjukkan kasih-Nya. Allah mempertaruhkan karakternya, yaitu menunjukkan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat sedikit jalan keluar atas masalah ini dari sudut pandang Allah mempertaruhkan karakternya. Karakter Allah adalah kasih. Hamba Tuhan Nyonya White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 62 mengatakan, Anak Allah, pemerintah surga yang mulia itu, terjamah oleh rasa belas kasihan terhadap umat yang telah jatuh ke dalam dosa. Hatinya tergerak oleh kasih yang tak terbatas. Hatinya tergerak oleh kasih yang tak terbatas. Bila mana kutuk terhadap dunia yang hilang itu naik ke hadapannya. Dengan kata lain bahwa setiap penderitaan yang diakibatkan oleh karena dosa ini dilihat oleh Allah, dan belas kasihan anak Allah itu tergerak oleh karena kasih-Nya yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan manusia. Apapun kondisi dan keberadaan saudara dan saya, betapa jauhnya kita meninggalkan Dia, kondisi kita ini senantiasa diperhatikan oleh Allah. Kemudian selanjutnya dia katakan, tetapi kasih ilahi telah menyediakan satu rencana di mana manusia dapat ditebus. Kasih ini yang membuat sehingga Allah meletakkan satu rencana yang dipaketkan dalam karya keselamatan Allah yang kita sebut dengan kasih karunia Allah ini. Selanjutnya dia katakan, hukum Allah yang telah dilanggar itu menuntut nyawa orang berdosa. Di seluruh alam semesta ini hanya ada seorang saja yang dapat sebagai pengganti manusia memenuhi tuntutan hukum itu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum Allah itu sama sucinya dengan Allah sendiri. Maka hanya seorang yang setara dengan Tuhan saja yang dapat mengadakan tebusan bagi pelanggaran hukum dan memulihkan manusia kembali kepada keselarasan dengan surga. Kemudian dalam bagian lain, Nabi Allah, hamba Allah ini Nyonya White katakan bahwa hanya yang menciptakan manusia yang dapat menebus manusia. Dalam hal ini Kristus rela turun ke dalam penderitaan untuk menyelamatkan umat manusia yang berada di dalam kebinasaan itu. Inilah usaha Allah untuk keselamatan manusia yang tidak layak diterima oleh manusia. Selanjutnya, berbicara tentang kasih Allah ini. Dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 402, hamba Allah Nyonya White katakan, dengan keheran-heranan malaikat-malaikat memandang kasih Yesus yang tidak terbatas, meskipun menderita sengsara, pikiran dan tubuh yang paling hebat, memikirkan hanya orang lain, dan memberanikan jiwa yang bertobat untuk percaya. Saudara lihat, kasih Allah yang tidak terbatas ini. Pada waktu Yesus menjalani penderitaan, kasih yang tidak terbatas ini menuntun dia untuk terus melihat kepada manusia, memikirkan keselamatan manusia, dan memberikan keberanian kepada manusia untuk tetap percaya kepada dia. Selanjutnya, dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 71 mengatakan, kematiannya telah menjawab pertanyaan apakah Allah Bapa dan Anak itu mempunyai cukup kasih bagi manusia untuk menyatakan penyangkalan diri dan satu roh pengorbanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah merupakan sebuah pernyataan Allah kepada setan bahwa Allah mampu menyangkal diri dan membawa kepada roh pengorbanan yang menyatakan bahwa Allah sangat mengasihi kehidupan manusia. Malaikat-malaikat surga pada waktu Yesus harus menjelma menjadi manusia untuk menjalani proses di dalam memenuhi karya keselamatan Allah, penjelmaan, penyaliban. Malaikat-malaikat itu menawarkan diri, kalau bisa mereka yang harus menjalani situasi itu. Oleh karena mereka melihat bahwa hubungan yang erat, hubungan yang harmonis antara Yesus dan penduduk-penduduk dunia lainnya masih terus terasakan. Kalau saja dia datang dan menjalani proses itu dan tidak pernah bangkit atau gagal, bagaimana dengan kondisi manusia-manusia lain dan mereka yang jatuh di dalam dosa ini? Para malaikat-malaikat menawarkan kepada Yesus, kepada Allah Bapa, tetapi Yesus dan Allah Bapa memberikan jawaban. Hanya mereka ataupun oknum yang membuat hukum dan oknum yang tergabung di dalam penciptaan ini yang dapat datang mengorbankan kehidupan untuk keselamatan umat manusia. Dalam konteks ini, Yesus Kristus. Selanjutnya dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 61 dikatakan, di hadapan Bapa, Yesus telah memohon demi kepentingan orang-orang yang berdosa. Sementara segenap surga menunggu hasilnya dengan penuh perhatian yang dalam, yang tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata. Pemufakatan yang bersifat rahasia itu berlangsung cukup lama. Pemufakatan tentang damai. Dalam Sakaria 6 ayatnya yang ke-13. Damai bagi anak manusia yang telah berdosa itu. Damai.
Oleh karena hubungan yang harmonis dengan Allah itu sudah putus pada waktu jatuh di dalam dosa, dan terjadi permusuhan antara Allah dan manusia. Dan Yesus membuat pemufakatan itu, bahwa Dia akan datang untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus, Allah pemberi hidup itu. Rencana keselamatan telah digariskan sebelum penciptaan dunia ini. Oleh sebab Kristus adalah anak domba yang telah disembelih. Wahyu pasal yang ketiga ayat 13 ayatnya yang ke-8. Namun demikian ini merupakan satu pergumulan sekalipun bagi Raja alam semesta untuk menyerahkan anaknya untuk mati bagi umat yang bersalah. Hamba Allah Nyonya White katakan, pada waktu Allah akan mengizinkan Yesus datang sebagai korban bagi manusia, Dia bergumul untuk menyerahkan harta satu-satunya surga datang ke atas dunia ini untuk menjalani proses penyaliban di mana manusia dapat memperoleh jaminan keselamatan itu. Yesus mengambil jalan itu. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rahasia penebusan kasih Allah bagi satu dunia yang tidak mengasihinya. Siapa yang dapat mengerti dalamnya kasih yang melampaui segala pengetahuan. Sepanjang abad kekekalan, pikiran-pikiran yang baka dalam usaha untuk dapat memahami rahasia kasih yang tak terduga itu akan tetap bertanya-tanya dan mengaguminya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat melihat kasih karunia Allah bagi manusia. Bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Sejauh tingginya bintang di langit, kasih Allah lebih tinggi dari bintang-bintang. Sejauh betapa dalamnya laut, kasih Allah lebih dalam daripada lautan. Sejauh betapa lebarnya jagat raya, kasih Allah lebih lebar daripadanya. Sejauh betapa luasnya samudra raya, kasih Allah lebih luas daripadanya. Kasih Allah tak terbilang. Kasih Allah tidak dapat digambarkan dengan kata-kata manusia. Itulah sebabnya ada lagu yang digubah yang berbunyi, kasih Allah. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus. Yang telah sesat didamaikan, bersihlah dosanya. Kasih Allah menutupi segala pergumulan kita dan mengangkat kita untuk setara dengan Dia. Mari kita kembali kepada ayat tema, kita mempelajari bagian yang kedua. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bagian yang kedua kita berbicara tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata, atau realitas kasih karunia Allah itu. Pertanyaan di sini adalah, kapan kasih karunia Allah dinyatakan kepada manusia? Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Allah telah menyatakan kepada manusia kasih karunia Allah yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15 merupakan pernyataan kasih karunia Allah kepada manusia sesudah manusia jatuh dalam dosa dan hukuman mati itu diperoleh, dan sejarah kehidupannya itu senantiasa dihadapkan kepada akibat dan upah daripada dosa itu. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan. 1, antara engkau dan perempuan ini. 2, antara keturunanmu dan keturunannya. 3, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sekali lagi, inilah pernyataan kasih karunia Allah yang pertama kepada manusia. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-21, Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi sesudah Allah menyampaikan kepada mereka kasih karunia Allah itu, Allah lanjutkan dengan peragaan kasih karunia Allah itu di mana? Untuk hidup harus ada kematian. Allah membunuh binatang kemudian membawa kulitnya untuk menutupi ketelanjangan mereka. Di sini kematian binatang itu ada darah. Darah adalah kehidupan. Dan untuk penebusan, darah harus ganti darah. Dan pada waktu Adam pertama kali melakoni janji kasih karunia Allah ini, tangannya gemetar. Dia tidak sanggup melihat binatang yang harus dikorbankan. Dan pada saat itu dia mengerti dengan sesungguhnya betapa keji dan dalamnya dosa, serta akibat-akibat dan pengaruh dan upah daripada dosa itu sendiri. Tangannya gemetar, pikirannya terbuka, hatinya tersayat melihat korban pertama domba yang disembelih untuk keselamatan jiwanya. Dia mengingat kepada janji kasih karunia Allah itu, bahwa akan datang Allah melalui Yesus Kristus yang mengalami penderitaan dan mati untuk keselamatan dirinya. Kemudian para nabi meramalkan, para imam memperagakan, para bapa menantikan wujud dari janji kasih karunia Allah itu. Setiap pelanggaran dosa untuk menyucikannya harus diperagakan dengan kematian seekor domba. Di sepanjang zaman perjanjian lama, janji ini terus dinubuatkan, dinantikan, diperagakan, diimpikan oleh para nabi, para bapa-bapa sepanjang sejarah kehidupan mereka. Kasih karunia Allah dinyatakan kepada manusia pertama kali di Taman Eden, pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Kasih karunia Allah diragakan di dalam kehidupan manusia di Taman Eden pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Dan pada waktu Titus 2 ayat 11 mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu sudah nyata, benar kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu sudah nyata di dalam kehidupan manusia. Kemudian Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 ini disebutkan sebagai nubuatan mesianik yang pertama di dalam Alkitab yang ditujukan kepada misi penebusan oleh Mesias. Seventh-day Adventist International Bible Commentary halaman 102 dan 103 memberikan komentar terhadap Kejadian 3 ayatnya yang ke-15 ini. Saya ingin simpulkan beberapa hal. Pertama, bagian ini menyatakan keterlibatan Allah dalam skop yang terluas di dalam nubuatan dan berbicara tentang hubungan kealahan yang tersirat di dalam Mazmur 110 yang menyatakan bahwa Allah sendiri yang akan meremukkan kepala dalam Kejadian 3 ayatnya
Yang ke-15, permusuhan yang abadi dan panjang dan dengan lingkup semesta alam ini. Allah terlibat di dalamnya. Yang kedua, dia katakan bahwa identitas pribadi yang dimunculkan dalam nubuatan ini, kata beni di sini ditunjukkan kepada individu atau seseorang, bukan entitas atau kelompok. Kata ganti di sini menunjukkan khusus kepada seorang laki-laki. Dalam Kejadian 4 ayat 25, 2 Samuel 7 ayat 13 yang dituliskan dalam Alkitab Septuaginta. Kemudian yang ketiga, penerapan mesianik ini dibuktikan dalam kitab suci Ibrani. Mazmur 110, 2 Samuel 7 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Yang ketiga, dia bicara tentang kata ganti dia dalam Kejadian 3 ayat 15 ini. Menyatakan Mesias dari keturunan Daud dan Tuhan akan menemukan kepala dari si ular tua. Dan si ular tua akan memagut, tumit dan mati. Kematian yang dituliskan di sini yang telah dilambangkan dalam setiap praktek dalam buku imamat. Dan kematian ini menggambarkan pengganti adalah hamba Allah yang menderita, yang dituliskan dalam buku Yesaya. Kemudian yang terakhir, kesaksian kuat dari perjanjian baru yang menyinggung kaitan antara Kejadian 3 dalam implementasi kehidupan Yesus setiap hari. Menyatakan bahwa janji kasih karunia Allah ini diwujudkan oleh Yesus Kristus dalam bentuk penjelmaan untuk datang mengangkat dosa daripada manusia. Kemudian yang berikut, kapan kasih karunia Allah ini nyata dalam kehidupan manusia? Tadi disampaikan, kemudian diperagakan, sekarang diwujudkan melalui penjelmaan Yesus Kristus yang kita sebut dengan inkarnasi Yesus Kristus. Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Mari buka bersama Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Matius pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-18 sampai ayat 25, saya ingin baca ayatnya yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut ambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Pada waktu Yusuf tahu bahwa istrinya Maria ini mengandung, dia rencana dengan diam-diam mau menceraikan dia. Tetapi malaikat Tuhan datang dan katakan kepadanya bahwa anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Anak itu merupakan penjelmaan di dalam kehidupan manusia. Kemudian ayatnya yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius menuliskan bahwa pernyataan Allah tentang wujud kasih karunia Allah itu hanya kepada Yusuf. Tetapi Lukas katakan bahwa pernyataan kasih karunia Allah yang diwujudkan itu disampaikan kepada semua orang atau banyak orang. Lukas 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Aku menyampaikan kepadamu satu kabar baik. Kabar baik bukan hanya untuk kamu, bukan hanya untuk satu keluarga, bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi kabar baik untuk segala bangsa. Kabar baik untuk semua orang. Kabar baik untuk semua umat manusia. Apa isi kabar baik itu? Ayatnya yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
wujud pernyataan kasih karunia Allah itu melalui penjelmaan Yesus Kristus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Untuk mewujudkan rencana kasih karunia Allah bagi manusia, Yesus meninggalkan kebesaran surga, mengambil kehinaan, tinggalkan kemuliaan, menjalani kehinaan, tinggalkan kehormatan, mengambil penghinaan dan olok-olokan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itulah proses wujud dari kasih karunia Allah yang dikhawatirkan oleh para malaikat-malaikat surga pada waktu mereka memahami bahwa Yesus akan menjalani proses itu. Namun Yesus menjalani demi keselamatan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan keselamatan saya. Sesudah penjelmaan, maka proses selanjutnya adalah untuk mewujudkan kasih karunia Allah itu. Bagian berikut adalah perjalanan salib, penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Harry Wellow dalam bukunya Redeeming Grace, halaman 49 katakan, semua teologi Kristen berpusat pada salib, di mana kasih yang menyelamatkan dan kasih karunia Allah itu dicurahkan secara cuma-cuma. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu diberikan secara cuma-cuma kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian atau semua umat manusia. Selanjutnya dia katakan bahwa mujizat penjelmaan dan mujizat kebangkitan dibungkus melingkari penyaliban Yesus, dan ketiganya berdiri tegap atau jatuh. Kita harus melihat tiga peristiwa ini. Peristiwa yang pertama penjelmaan, peristiwa yang kedua penyaliban, peristiwa yang ketiga adalah kebangkitan, sebagai bagian yang sangat mendasar dan peristiwa terbesar di sepanjang zaman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, umat-umat Tuhan, tiga peristiwa ini adalah proses untuk mewujudkan karya keselamatan Allah di dalam kehidupan manusia. Yang saya ulangi, para malaikat surga khawatir melihat Yesus datang. Namun Yesus telah membuat keputusan untuk menjalaninya, supaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian bersama dengan saya menikmati kasih karunia Allah itu. Untuk itu jangan lupa, penjelmaan adalah proses untuk meninggalkan kemuliaan surga, kekudusan surga, untuk datang ke tempat yang hina, yang penuh dengan dosa, dengan begitu banyak akibat-akibat di dalam kehidupannya. Penyaliban adalah penderitaan, akibat, dan upah dari dosa yang harus dijalani oleh manusia. Yesus menjalaninya. Kebangkitan adalah merupakan pernyataan kuasa Allah di dalam kehidupan manusia, bahwa ada kuasa yang memampukan kita untuk keluar dari dosa, keluar dari kematian kekal, untuk mendapatkan jaminan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Matius 27 dan 28 berbicara tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus. Penyaliban Yesus adalah penderitaan manusia karena upah dosa. Kematian Yesus adalah kematian kekal manusia karena upah dosa. Kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan dalam wujud rencana keselamatan itu. Mewujudkan karya keselamatan Allah bagi manusia. Yesus bangkit dengan satu kemenangan, bahwa manusia telah ditebus dan manusia telah menjadi miliknya. Siapa yang percaya kepadanya akan terus menjadi miliknya. Yesus bangkit dengan satu kuasa, bahwa manusia dapat menang dalam menghadapi kematian kekal. Yesus bangkit dengan kemenangan bahwa manusia telah diperdamaikan dengan Allah. Hubungan yang putus telah disambung kembali. Permusuhan telah ditiadakan dan perdamaian dilaksanakan antara dua pihak yang berselisih oleh karena dosa ini. Bagian yang terakhir,
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Semua manusia. Saya mau lihat dari semua manusia. Mari kita lihat jangkauan kasih karunia Allah dalam hidup manusia, secara khusus dalam terang salib. Ayat tema Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Semua orang di sini sama dengan undangan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepadanya. Undangan terluas, semua orang. Kaya, miskin. Orang yang berkedudukan atau tidak memiliki kedudukan. Orang tua, anak-anak, remaja. Semua mendapatkan tawaran untuk menerima kasih karunia Allah ini. Undangan yang terluas dalam kehidupan manusia. Semua orang di sini juga sama dengan amanat agung Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua ini juga sama dengan Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini disampaikan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Semua orang di sini juga sama dengan Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah langit. Dan padanya ada Injil kekal yang disampaikan kepada semua suku, semua bangsa, semua bahasa, dan semua kaum. Hebat. Kasih karunia Allah terluas di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat jangkauan kasih karunia Allah secara khusus dalam terang salib Yesus. Dalam perjalanan Yesus memikul salib itu untuk menebus dosa manusia. Dalam perjalanan penyaliban Yesus, ada banyak orang yang menerima keselamatan dari Yesus. Izinkan saya memberikan gambaran 3 orang yang mewakili semua manusia di atas dunia ini. Lukas 23 ayatnya yang ke-26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Siapa ini Simon orang Kirene? Simon orang Kirene, kalau saudara lihat dari segi geografi, dia Kirene ini adalah Libya. Simon dari Kirene adalah seorang yang berasal dari benua hitam, mewakili semua orang yang memiliki postur tubuh sesuai dengan benua ini. Rambut keriting, kulit hitam. Pada waktu memikul salib Yesus, Simon orang Kirene yang telah pernah mendengarkan berita tentang Yesus ini, dengan senang memikul salib Yesus, berjalan mengikuti dia. Seorang yang datang di sana untuk berupaya mempertahankan kehidupannya. Datang dari middle class. Pada waktu bertemu dengan rombongan orang banyak itu dan mereka mengangkat salib Yesus dan memberikan kepadanya untuk dipikul, dia tidak menolak. Tetapi dengan sukacita dia memikulnya. Orang yang selama ini dia dengar, pada saat ini dia temukan. Walaupun dalam keadaan penderitaan, dia rindu membagikan akan pertolongannya kepada Yesus. Memikul salib itu bersama-sama dengan dia. Simon orang Kirene memberikan gambaran kepada setiap manusia, asal sudah disampaikan tadi, yang mungkin pernah mendengarkan berita tentang kebenaran kasih karunia Allah ini. Pada waktu kebenaran kasih karunia Allah ini ditawarkan kepadamu, di saat dalam perjalanan atau di mana saja, jangan keraskan hatimu. Pikul salib Yesus, oleh karena di atasnya itu ada kasih karunia Allah yang memberikan jaminan keselamatan bagimu. Simon orang Kirene memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwa salib Yesus ringan bila mana kita rindu untuk memiliki kebenaran daripada Yesus Kristus. Orang yang kedua
Mari buka bersama Alkitab kita di dalam Markus 15 ayatnya yang ke-39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Siapa ini kepala pasukan? Seorang yang terhormat, yang ditunjuk untuk memimpin eksekusi penyaliban. Di bawahnya ada anak-anak buahnya. Mereka berada di salib itu dan proses demi proses berjalan. Tetapi pada waktu dia melihat, dia mengikuti perkataan-perkataan Yesus, dia melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan Yesus. Pada waktu dia lihat Yesus mati, dia katakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Yesus bahwa keselamatan itu datang dari Yesus. Siapa kepala pasukan ini? Orang Roma dari benua Eropa. Seorang pejabat yang mewakili semua manusia yang berada di benua Eropa ini. Semua orang yang memiliki jabatan-jabatan terpenting. Dengan memberikan gambaran bahwa apapun kesibukan kita di dalam menjalankan tugas-tugas ini, apabila tawaran kasih karunia Allah itu diberikan pada saat ada kesempatan, kita harus menerima tawaran kasih karunia itu. Oleh karena bisa saja itu datang sekali di dalam kehidupan kita. Jabatan tidak membuat dia untuk tidak menerima tawaran itu. Apapun jabatan kita, Allah senantiasa menawarkan kasih karunia Allah kepada kita untuk memperoleh keselamatan. Kemudian orang yang ketiga, Lukas 23 ayat 33 sampai 43, saya baca 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pencuri yang berada atau penjahat yang berada di samping Yesus. Yang temannya katakan, engkau gunakan kuasamu dan menyelamatkan dirimu, kemudian menyelamatkan kita. Lalu dia katakan, sahabatku, kita dua tergantung di sini oleh karena kesalahan kita, dia tidak. Dan pada saat itu, di dalam keadaan yang tidak memungkinkan, dia mendapatkan kesempatan untuk merasakan jamahan kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Dan dia katakan kepada Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kemudian Yesus memberikan satu jaminan yang pasti di dalam kehidupannya. Aku berkata kepadamu pada hari ini bahwa engkau akan berada bersama dengan aku di Firdaus. Penjahat ini sesudah mendengar jaminan Yesus yang begitu menyejukkan hati. Jaminan Yesus itu bagaikan setetes air di padang gersang. Jaminan Yesus itu membalut seluruh dosanya dan memberikan harapan di tengah-tengah situasi yang tidak memiliki harapan. Siapakah penjahat ini? Penjahat ini adalah orang Asia, hidup di dalam kejahatan. Tetapi pada waktu ada kesempatan untuk mendengarkan kasih karunia Allah di salib itu, dia terima tawaran kasih karunia Allah itu. Dan dia memperolehnya. Kemudian perjalanan kehidupan selanjutnya sampai kepada kematian. Dia mati dalam satu pengharapan yang kuat. Dia mati dalam satu pengharapan yang kekal. Oleh karena dia telah menemukan kasih karunia Allah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang ketiga ini memberikan gambaran kepada kita bahwa apapun kondisi dan keberadaan kita, apapun kebejatan moral kita, apapun kejahatan kita, kasih karunia Allah itu sanggup menutupi segala sesuatu. Itulah sebabnya dalam Yesaya 1 ayat 18, panggilan Allah untuk menerima kasih karunia-Nya. Mari, baiklah kita berperkara, walaupun dosamu merah kermisi sekalipun, akan putih seperti salju. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Titus 2 ayat 11,
Karena kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Semua orang. Orang yang berasal dari benua Eropa memberikan gambaran kesempatan untuk semua orang yang berada di sana. Orang yang berasal dari benua Afrika memberikan gambaran untuk semua orang yang ada di sana. Orang yang berasal dari benua Asia memberikan gambaran untuk semua orang. Amerika dan Australia adalah benua yang merupakan migrasi dari benua Eropa. Di zaman Yesus 3 benua ini. Yang memberikan gambaran kepada kita sekalian benar apa yang dituliskan dalam buku Titus. Bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan pribadi pada hari Sabat ini adalah, Allah telah melakukan yang terbaik bagi kita. Sudahkah Anda menerima tawaran kasih karunia itu? Allah telah menjalani penderitaan, kematian yang sesungguhnya kita jalani. Sudahkah Anda menghargai pengorbanannya? Pada hari Sabat ini, Allah rindu kita menerima kasih karunia Allah yang sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata di dalam kehidupan saudara, kehidupan saya, dan kehidupan semua manusia di atas dunia ini. Untuk mewujudkannya, terimalah Dia sebagai juru selamat pribadi. Maka realitas dari kasih karunia Allah itu akan saudara miliki. Allah beserta kita. Allah berkati kita. Allah memberikan kasih karunia-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan bagi kita semua. Amin. Puji syukur kepada Tuhan atas firman Allah yang telah disampaikan. Tentunya